Terprovokasi. Jadi emosi peserta sudah terprovokasi. Ya, sudah semangat ya. Wah, sukses ya, seperti itu ya. Sudah luar biasa lah pokoknya. Nah, biasanya kalau hanya sekedar acara motivasi selesai. Nah, di sini bahayanya. Nah, makanya biasanya seringkali banyak orang yang mengikuti acara motivasi, dia setelah beberapa bulan komplain kok sekarang mengendor. Ya karena kemudian tidak berlanjut. Ya. Jadi hanya dibangun dopaminnya, dibangun motivasinya gitu ya, emosinya, tapi setelah itu kemudian ditinggal pergi oleh sang motivator. Nah, di sini adalah akan muncul efek negatif. Padahal teman sekalian, kunci kesuksesan orang hebat di dunia, kunci kesuksesan seorang motivator itu berada di otak limbiknya tadi, yang itu tidak dibelajarkan kepada peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Jika kalian ingin tahu kurikulum VT saya, atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan klik yang di bio saya, yang ada tulisan yang lainnya di bawah itu. Maka di sana sudah tersedia semua link-linknya. Kali ini kita akan mengambil topik TOT NLP yang ke-23, yaitu efek negatif motivator. Efek negatif motivator. Ya, memang ada sebenarnya efek negatif dari pelatihan motivasi. Semakin hebat motivatornya, efek negatifnya semakin besar. Karena peserta semakin tersugesti dan semakin terasosiasi. Padahal ketika peserta kembali ke dunia sendiri, pada realitasnya sendiri, mereka akan merasakan sebuah paradok. Ya, kenapa begitu? Ya karena peserta akan membandingkan antara kehidupan yang biasanya diceritakan oleh sang motivator itu, yang bagi peserta seperti mimpi kehidupan mereka itu. Nah, sementara ketika mereka melihat kehidupan sendiri, yang begitu banyak masalah, banyak utang, ya, menghadapi kendala, menganggur dan seterusnya, ini menimbulkan situasi yang namanya paradok. Nah, ini bisa membuat stres ya dari peserta itu. Tapi bahayanya jika stres itu berubah menjadi delusi. Jadi seperti ini. Sebenarnya mereka ini bawah sadarnya merasakan bahwa tantangan hidup dia cukup berat dan sulit diatasi gitu ya. Tetapi mereka sudah merasa sudah hebat karena mengikuti seorang motivator yang hebat gitu ya. Biasanya kan dia cerita kemana-mana kan. Saya ikut motivator si A, si B dan sebagainya, berapa juta bayarnya seperti itu. Padahal sebenarnya dari performa yang dimiliki motivator tadi, tidak ada satupun yang bisa mereka cloning dalam dirinya. Ya karena masih ada gap yang jauh tadi antara kenyataan hidup si peserta dengan kehebatan sang motivator. Teman sekalian, mari kita lihat anatomi otak berikut ini ya, seperti dalam gambar itu. Ya, jadi itu adalah anatomi otak kita, pesarapan kita. Jadi di situ ada namanya otak triun. Ya, otak triun itu adalah ada batang otak, ada otak reptil, dan ada otak limbik. Nah, teman sekalian, ketika seseorang mengikuti acara motivasi karena kemampuan sang motivator memberikan sugesti itu, dia akan membuka batang otak. Jadi membuka awareness mereka ya. Yang tadinya takut jadi berani, yang tadinya pesimis menjadi optimis ya, seperti itu ya, karena begitu disugesti ya dengan trik-trik sang motivator, sehingga batang otak terbuka kemudian nyodok ke otak reptil.
Ya, di otak reptil itulah ada naluri positif ya untuk tadi mencapai kesuksesan tadi. Ya, terus kemudian karena terus-menerus mengikuti pelatihan motivasi itu sehingga dia bisa memprovokasi dopaminnya. Jadi dopamin itu yang berada di antara otak di ujung otak reptil dan di otak limbik, ya, otak gerak, ya, otak emosi. Dan di situ terprovokasi. Jadi emosi peserta sudah terprovokasi. Ya, sudah semangat ya. Wah, sukses ya, seperti itu ya. Sudah luar biasa lah pokoknya. Nah, biasanya kalau hanya sekedar acara motivasi selesai. Nah, di sini bahayanya. Nah, makanya biasanya seringkali banyak orang yang mengikuti acara motivasi, dia setelah beberapa bulan komplain kok sekarang mengendor. Ya karena kemudian tidak berlanjut. Ya. Jadi hanya dibangun dopaminnya, dibangun motivasinya gitu ya, emosinya, tapi setelah itu kemudian ditinggal pergi oleh sang motivator. Nah, di sini adalah akan muncul efek negatif. Padahal teman sekalian, kunci kesuksesan orang hebat di dunia, kunci kesuksesan seorang motivator itu berada di otak limbiknya tadi, yang itu tidak dibelajarkan kepada peserta. Karena pembelajaran pengalaman hidup ya, yang itu berada di otak limbik itu hanya bisa diberikan melalui coaching. Nah, seperti itu. Nah, teman sekalian, jadi mestinya setelah mengikuti acara motivasi itu kemudian dilanjutkan acara coaching ya untuk berbagi kiat-kiat, berbagi trik-trik ya oleh sang motivator tadi, oleh seorang coach tadi pada peserta. Ya, diberikan metode, diberikan strategi bagaimana mereka ini meraih kesuksesan. Nah, teman sekalian, sekarang pertanyaannya kenapa kok otak limbik orang hebat, orang-orang sukses itu hebat sekali ya? Ini berdasarkan saya ambilkan dari Robert Kiyosaki ya. Dia mengatakan bahwa Robert Kiyosaki sendiri ini sebenarnya beliau ini juga menghadapi rasa takut. Ya, dia sebenarnya ketika menghadapi tantangan juga takut juga, melalui risiko yang besar ya. Dia takut juga. Tetapi dia sudah otak limbiknya ini sudah terlatih ya, karena dia sering mencoba, gagal seterusnya. Dan pembelajaran dalam hidup ya. Atau life cycle itu ya, dia mendapatkan pengalaman hidup, maka akhirnya dia ada bank masalah di dalam otaknya itu ya. Jadi dia sudah punya belief yang begitu kuat sehingga sekarang ketika menghadapi rasa takut itu maka dia hadapi dengan gagah berani. Nah, ya jadi seperti ini dalam gambar ini ya. Ini gambar ini juga saya dapatkan dari Robert Kiyosaki. Seperti ini bedanya antara orang hebat ya, orang sukses dengan orang biasa. Nah, ini di situ ada namanya ancaman ya. Jadi orang-orang hebat itu juga tadi punya rasa takut. Tetapi ketika mereka menghadapi ancaman itu, maka karena sudah terlatih ya, menghadapi kegagalan, kemudian dia mencoba memperbaiki lagi, terus demikian seterusnya, maka dia hadapi. Nah, ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses. Sebaliknya orang yang biasa yang belum terlatih, maka ketika menghadapi ancaman ya, yang ancaman itu dirasa cukup menakutkan, maka mereka masuk kembali ke zona nyamannya. Seperti itu. Misalnya contoh sederhana, orang yang sudah terbiasa hidup bertahun-tahun menjadi seorang birokrat misalnya. Kemudian dia menghadapi pensiun, dan dia kemudian setelah itu dia akan mencoba bisnis. Nah, ketika kemudian ini ancaman kan, ini tantangan ya, jadi bisnis ini tantangan, dia coba bisnis, ternyata gagal, bisnisnya rugi seperti itu. Maka dia akan kembali ke zona nyamannya. Nah, akhirnya dia untuk mencoba lagi sudah takut. Nanti uang pensiunnya kan habis ya, uang pesangonnya akan habis. Sementara bisnisnya tidak terlanjur tidak berhasil seperti itu. Nah, maka dia kembali ke zona nyaman, akhirnya dia juga melamar pekerjaan lagi di perusahaan swasta dan seterusnya. Nah, ini bedanya orang biasa dengan orang hebat. Nah, seperti inilah harusnya yang di coach ya, yang di coach setelah dimotivasi
tadi peserta tadi semangat ya untuk berubah, semangat untuk melakukan transformasi diri, kemudian di coach ya, nanti diberi sebuah strategi-strategi. Nah, ini biasanya dalam coaching NLP, neuro linguistik ini sudah ada metodenya. Nanti kalau kalian ingin melihat ya, ingin menyimak, sudah saya siapkan di channel YouTube saya. Ya, silahkan cari di channel YouTube saya, yaitu di TOT NLP Amir 2 ya, TOT NLP 2 sampai dengan 8. Jadi ada berapa itu? 8 video ya. Jadi lagi cari di TOT NLP 2 sampai dengan TOT NLP 8. Itu sudah saya berikan coaching di sana. Silakan Anda simak, Anda pelajari, dan nanti silakan tanyakan kalau ada masalah. Jadi orang hebat itu kelebihannya adalah mereka sudah terlatih menghadapi ancaman, menghadapi kegagalan. Nah, teman sekalian, silahkan Anda cari di channel YouTube saya dan ajukan pertanyaan, pasti akan saya jawab. Oke, sampai ketemu lagi dalam channel YouTube saya dalam TOT NLP 2 sampai 8 Amir. Ya, ajukan tanya jawab, akan ajukan pertanyaan, nanti akan saya jawab. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.